Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Walaupun kita tidak seberapa banyak, tetapi kita yakin dan percaya bahwa satu atau dua orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Tuhan hadir, amin. Ya, puji Tuhan, walaupun kita saat ini merasakan bahwa kondisi Indonesia mengalami krisis yang namanya virus corona, tapi kita mau yakin dan percaya Tuhan selalu bekerja atas negara kita, haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu saya mengundang kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Buat apapun yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami saat ini, sampai kami boleh bersama-sama berada kembali di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini juga kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Kau melawat Tuhan, menjamah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus, ini setiap hati kami mau serahkan, persembahkan seluruh yang kami miliki ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami segala umat-Mu di tempat ini. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan. Jamah kami Tuhan. Oh. Ini kami Bapa. Kami umat-Mu. Rendahkan diri. Sujud dan berdoa. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Berpaling dari jalan kami yang jahat. Sebab oleh anugerah-Mu Bapa, oleh anugerah-Mu, ampuni kami Tuhan, ampunilah. Sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, biarlah Kau pulihkan setiap hati kami. Pulihkanlah Tuhan, Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kami Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa pulihkan hidup kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Dan Bapak Ibu Saudara saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, kami umat-Mu Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami mau mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, berpaling dari
mau nyatakan, sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, biarlah Kau pulihkan setiap kami. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kau kembalikan negeri kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Pulihkan, ampuni setiap bangsa ini kami Tuhan. Inilah bangsa kami, dan pulihkan negeri kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi katakan, pulihkan Bapa. Tuhan, pulihkan. Haleluya Tuhan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Pulihkan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan negeri kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi kita katakan, kembalikan negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Tuhan. Tuhan, tolong negeri kami Bapa. Kami bersyafaat bagi negara kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menjamah negara kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh dahsyat. Kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah, layak diagungkan, layak dimasyurkan. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, lawat bangsa kami Tuhan. Jamah, jamah, lindungi bangsa kami, lindungi negara kami Tuhan. Yesus, sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu berkuasa Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh
ada yang mustahil, sebab Kau Allah yang sanggup Tuhan. Yesus, oh haleluya. Yesus, Kau tahu Tuhan setiap pergumulan bangsa ini. Kau tahu Tuhan segala persoalan problema yang dihadapi saat ini di bangsa ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah uluran tangan-Mu Tuhan nyata atas kota kami, atas bangsa ini Tuhan. Kami mau yakin dan percaya ketika kami yakin dengan iman kami bahwa segala penyakit apapun yang menimpa negara ini Tuhan, Kau akan setia dan adil selalu melindungi kami. Sebab Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Kau Allah yang sanggup Bapa. Perkara apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah rancangan-Mu Bapa yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita tinggikan nama-Nya, mari kita agungkan. Kau Allah kami yang hidup Tuhan, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, nama-Mu kudus Tuhan. Yesus Bapa, Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Roh-Mu nyata Tuhan atas setiap hidup kami. Haleluya Tuhan, bertatalah Tuhan, bertatalah Tuhan. Yesus, 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 nama-Mu kudus Tuhan, nama-Mu berkuasa Tuhan. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Biarlah kemenangan terjadi Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan Kau tahu, Tuhan Kau tahu kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama Tuhan, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh beroleh kemenangan Tuhan. Kami boleh beroleh kebebasan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami mau nyatakan bahwa kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, kami yakin Tuhan.
Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan seakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, kami yakin Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab Kau hadir di tempat ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, yakin Kau nyata di sini. Biarlah kemenangan terjadi di sini. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau beri setiap hidup kami Tuhan. Kami mau beri setiap pergumulan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Hanya Kau segalanya. Kami mau yakin Tuhan, kami mau yakin dan percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kini Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi kita katakan, kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa akan terjadi pemulihan Tuhan, akan terjadi kelepasan Tuhan, akan terjadi kebebasan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Roh Kudus, lawat kami, lawat bangsa kami Tuhan. Jamahlah, jamahlah Bapa, jamahlah
yakin dan percaya Tuhan, bahwa kesembuhan akan terjadi atas bangsa kami. Bahwa kesembuhan akan nyata Tuhan atas negara kami Tuhan. Terlebih lagi kami akan menyatakan bahwa kuasa-Mu Tuhan akan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit atas kota kami malam ini Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini syukur kami, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Bapa Maha Tahu Tuhan. Sungguh Kau Bapa Maha Sanggup lakukan segala apapun yang menjadi pergumulan kami. Apapun yang menjadi pergumulan bangsa ini saat ini, maupun pergumulan bagi seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Kami mau menyatakan dengan iman kami Tuhan. Ketika kami bersatu hati, bersepakat Tuhan, menyatakan bahwa sakit ini akan disembuhkan atas seluruh dunia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu terlebih sanggup, kuasa-Mu terlebih mampu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini iman kami. Ini keyakinan percaya kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Bangsa kami milik-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di dalam genggaman-Mu Bapa. Bangsa kami berada dalam otoritas-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kuasa-Mu yang ngalir Tuhan. Ini kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh. Kami mau bersatu Tuhan. Kami mau menjadi duta Tuhan. Kerajaan-Mu, kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu, kami rindu, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problemnya. Hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Bapa, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa kami, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sebab kami yakin Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa ini. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita katakan, bagi bangsa ini Tuhan, oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu Tuhan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu Tuhan, kami tahu hatimu, sebab hatimu ada di bangsa ini Tuhan, ada di bangsa ini. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu pasti terjadi Tuhan, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Demikianlah kami percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi negeri kami. Tuhan menetapkan kami untuk menjadi orang kudus di negeri ini. Untuk menjadi gambar dan rupa Allah, membawa terang dan garam dunia, supaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus, pakai kami sebagai alat-Mu, supaya kerajaan-Mu diluas lebarkan di muka bumi ini. Dan dalam situasi seperti ini, biar Roh-Mu menyala-nyala, memakai setiap kami untuk boleh bersyafaat, untuk boleh membawa negeri ini, untuk boleh bergumul bagi bangsa kami, sehingga kuasa yang besar yang datangnya daripada-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan,
Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Supaya kami semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Dan hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami yang kokoh. Tidak ada tempat yang lain. Itu sebabnya kalau pagi hari ini kami telah datang memuji, membesarkan nama-Mu. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Roh-Mu bekerja luar biasa. Tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk menyambut sabda kebenaran firman Allah. Yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami. Dan jadilah sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus, Engkau ambil alih segala sesuatu. Dan biar setiap kami yang duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan segala sesuatu yang keluar dari hati Tuhan boleh membuat kami semakin berubah menjadi serupa seperti Kristus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom semuanya. Haleluya. Nah, hari ini menjadi hari yang berbeda. Karena kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Seperti halnya surat edaran yang telah disampaikan di grup WhatsApp Parakletos Family. Bahwa kondisi dunia yang juga akhirnya terjadi di Indonesia membuat kita harus mengambil keputusan yang bagi saya secara pribadi cukup berat. Tetapi sekalipun demikian, kita harus sadar bahwa setelah melihat perkembangan situasi dan tentunya berdoa di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tidak lupa dengan berdiskusi, berkonsultasi kepada pimpinan organisasi kita. Sambil mendengarkan dari berbagai sumber, terutama juga menjunjung tinggi arahan, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai orang percaya yang di atas kita Tuhan tetapkan pemerintah. Kita harus tunduk kepada mereka untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam rangka menahan bahkan memutuskan laju penyebaran COVID-19 atau lebih dikenal dengan penyakit corona. Yaitu dengan cara menghindari kerumunan orang banyak. Dan selama 2 minggu ke depan kita akan ibadah secara dinamis dan kreatif. Yaitu dengan melakukan ibadah secara online seperti ini. Sekalipun dengan berbagai keterbatasan yang ada, jujur bahwa ibadah ini dikemas secara offline, siaran tunda. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Allah tetap bekerja bagi setiap kita yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kemudian sebagai informasi penting bagi kita semuanya, tolong ini dicatat bahwa kalau tidak ada perubahan, dengan waktu 2 minggu kita berdoa supaya ini cukup untuk mengatasi segala sesuatu dalam pertolongan Tuhan, maka seluruh kegiatan di gereja akan aktif kembali mulai tanggal 5 April 2020. Sekali lagi, ya, 2 minggu ke depan kita akan melakukan ibadah seperti ini. Dan kiranya dalam pertolongan Tuhan itu cukup. Sehingga seluruh kegiatan di gereja akan aktif kembali mulai tanggal 5 April 2020. Mungkin saat ini ibadah yang kita lakukan tidak semeriah seperti biasanya. Tetapi kita harus punya iman, kita harus punya pemahaman bahwa dalam kesempatan seperti ini kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah atau dengan berkumpul bersama kerabat atau sahabat-sahabat kita di dalam kelompok-kelompok kecil.
Dan tetap percaya bahwa firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia sendiri hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan dengan iman dimanapun Yesus hadir, maka di situ terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, dan berkat dicurahkan untuk kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan tentunya dengan tidak lupa mengajak kita semuanya untuk meluangkan waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan kalau sempat tolong ambil waktu untuk berpuasa. Karena hanya dengan iman kita dapat melewati masa-masa sukar seperti ini dengan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam kebenaran firman Allah yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasalnya yang ke-91. Kita akan baca keseluruhan ayat dalam perikop tersebut, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Saya ulangi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Untuk kita bisa memahami pelajaran kita pada pagi hari ini, saya memberinya judul sesuai dengan perikop yang tercantum di Alkitab kita, yaitu dalam lindungan Allah. Judul pagi hari ini adalah dalam lindungan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, terjadi fenomena bahwa banyak orang
lebih takut terhadap virus corona. Bahkan tidak sedikit dari mereka memiliki rasa takut yang berlebihan. Ada yang sampai borong belanjaan sekian banyak ditimbun karena mereka khawatir. Ada banyak yang membeli alat-alat kesehatan, pembersih dan lain sebagainya sekian banyak. Untuk mereka merasa bahwa mereka akan aman, mereka akan terpelihara, mereka akan terlindung. Tetapi ironisnya mereka lebih takut kepada penyakit ketimbang takut kepada Tuhan. Amin. Padahal seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memegang hidup kita, kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Amin. Nah, perlu kita ketahui bahwa Mazmur pasalnya yang ke-91 bagi orang Yahudi dianggap sebagai doa untuk menangkal si jahat. Jadi kalau ada kerasukan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di tengah-tengah orang Israel, maka Mazmur 91 mereka pakai sebagai doa. Keyakinan mereka bahwa dengan inilah kuasa Allah bekerja. Senada dengan Mazmur pasalnya yang ke-91. Tuhan Yesus mengajar kita semuanya di dalam Matius 6 ayat 12b. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu karena berlatar belakang Mazmur 91. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di situ ada 7 janji perlindungan yang diberikan Tuhan kepada orang yang dikenalnya. Ada 7 janji perlindungan. Yang pertama pada ayat 14. Aku akan meluputkannya. Kemudian yang kedua, janji perlindungan dari Tuhan. Aku akan membentenginya. Masih pada ayat ke-14. Lalu pada ayat ke-15 yang nomor 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Luar biasa bukan? Dan tetap pada ayat 15, poin yang keempat dari janji perlindungan Tuhan. Yaitu aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Pada ayat yang sama juga terdapat poin yang kelima. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kemudian ayat ke-16, di situ kita bisa temukan poin yang ke-6 dari 7 janji perlindungan. Yaitu dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan yang terakhir, yang ke-7, janji Allah adalah akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tidak secara kebetulan ada 7 janji perlindungan. Karena dalam Alkitab angka 7 menggambarkan atau simbol dari kesempurnaan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa janji perlindungan yang datangnya daripada Tuhan adalah sempurna adanya. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari yang lain. Mencari perlindungan yang lain, mencari bantuan yang lain. Mencari satu sosok lain yang bisa menolong kita. Tuhan cukup untuk menjadi perlindungan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya hanya mengangkat 2 hal saja. Supaya orang yang duduk, orang yang mendapatkan perlindungan Allah dan terjadi dalam kehidupan kita, dipastikan saudara dan saya. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama dan ayat kedua dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Mari kita kembali melihat. Ayat yang pertama berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, di situ ada frasa duduk dalam lindungan. Dalam bahasa Ibrani, arti harafiah, secara harafiah, duduk dalam lindungan itu adalah duduk di dalam tempat rahasia. Ini bukan hal yang aneh. Kalau kita melihat khususnya kalau terjadi perang gitu ya. Kita di barat, di Eropa, mereka terbiasa untuk membangun tempat-tempat perlindungan yang menjadi tempat rahasia di rumah mereka, di bunker dan sebagainya. Bahkan di dalam masa-masa kini ada tempat-tempat rahasia seperti safety box, brankas untuk menyimpan barang-barang berharga, uang dan lain sebagainya. Nah, kiranya ini menjadi gambaran bagi kita bahwa duduk di dalam lindungan secara harfiah berarti duduk di tempat rahasia. Dan dalam pemikiran orang Yahudi itu menggambarkan duduk di ruang maha kudus, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian frasa bermalam dalam naungan masih pada ayat yang pertama, itu secara harfiah artinya berada di dalam bayang-bayang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ya berada pada siang hari yang panas terik, kemudian dilindungi oleh awan yang gelap. Bagaimana rasanya? Bapak Ibu Saudara merasa terlindungi bukan? Bapak Ibu merasa menjadi tempat berteduh yang cukup nyaman sementara panas hari, siang terik menyengat begitu terhadap kulit kita. Nah, dari dua frasa ini, duduk dalam lindungan, kemudian bermalam dalam naungan, ya. Tentunya ada benang merah yang dapat kita temukan di situ. Lihat bahwa ada orang yang dia duduk dalam lindungan. Tetapi kemudian orang ini ternyata bisa bermalam. Nah, kalau misalnya ada orang datang ke rumah, dia tidak hanya bisa duduk dalam rumah kita, tapi dia bisa bermalam dalam rumah kita. Tentunya saya percaya, kita sepakat orang itu bukan orang biasa. Betul ya? Orang itu pasti punya hubungan istimewa dengan Bapak Ibu Saudara. Punya sesuatu ikatan batin antara dia dengan kita. Sehingga memberikan kesempatan untuk tidur di dalam rumah kita. Nah, jadi ayat ini sedang menunjukkan bahwa kalau ada orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan kemudian dapat bermalam dalam bayang-bayang, dalam naungan yang maha kuasa, artinya orang itu bukan orang biasa. Amin. Orang itu adalah orang istimewa yang punya hubungan dengan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau menikmati perlindungan Tuhan, syarat yang pertama adalah kita harus suka berada dekat dengan Tuhan. Amin. Itu kunci utamanya. Kenapa? Ketika kita terus menerus dekat dengan seseorang, bukankah terjalin hubungan emosional, terjadi kepercayaan, terjadi suatu kedekatan yang makin lama makin erat, makin mendalam, makin istimewa. Sehingga hampir-hampir tidak ada batasan untuk kita menerima dia dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan orang ini, ya. Sampai-sampai dia bisa bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang ini suka atau terbiasa berada di dekat Tuhan. Amin. Luar biasa, ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang harus kita mengerti di sini bahwa ada dua hal yang dikontradiksikan. Satu orang ya yang penuh dengan segala keterbatasan,
yang penuh, yang terikat dalam natur dosa, dikontraskan dengan yang maha tinggi, yang dalam bahasa Ibrani Elyon, ya, atau juga punya sebutan yang lain, ya, yang maha kuasa atau El Shaddai. Manusia dalam keterbatasan, dalam natur dosa, bisa bertemu dengan yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang tidak dapat dicapai, tidak dapat diraih. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi hanya karena kasih karunia. Itu sebabnya firman yang kita telah terima, yang menjelma menjadi manusia, dia yang membuat kita bisa menjadi akrab dengan Allah. Makanya kenapa Yesus berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketiga hal ini tidak bisa hanya dilakukan, dialami hanya dalam batas waktu tertentu. Ya, berbicara tentang jalan, Tuhan mau kita berjalan dalam jalan yang ditetapkan seumur hidup kita. Tidak bisa hari ini kita berjalan di jalan Tuhan, besok terserah gue. Besok terserah saya dengan teman-teman saya. Besok terserah saya mau bagaimana. Yang penting hari ini untuk Tuhan, Senin sampai Sabtu, terserah apa yang saya mau, gak bisa. Tapi Tuhan mau kita terus berjalan, terus menerus, continue bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kebenaran dan hidup yang harus melekat dan tinggal di dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang saya maksud dari tadi? Itu yang membangun dalam setiap hari yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, menciptakan bentuk kedekatan, bentuk hubungan yang istimewa. Dan firman Allah katakan orang yang seperti itu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita terbiasa mendekat dengan Tuhan? Sehingga kita percaya kepadanya. Ataukah kita hanya datang kepada Tuhan waktu kita punya masalah. Waktu kita punya pergumulan. Sesekali saja kalau kita ingat. Saya mau pastikan bahwa hal seperti itu tidak bisa membangun hubungan istimewa dengan Tuhan. Dan maaf kata, sepertinya sulit untuk kita mendapatkan jaminan untuk berada dalam lindungan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu hal yang luar biasa. Sehingga oleh karena Yesus kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sikap yang dituntut daripada kita adalah mengucap syukur. Dan yang lainnya yang ditambahkan kepada kita oleh Tuhan. Yaitu yang dicari oleh dunia ini adalah bonus. Dan itu kita nikmati sementara kita hidup dan tidak kita bawa mati. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 kalau kita melihat baik-baik telah memberikan, mempresentasikan daftar yang panjang tentang bahaya yang kita alami oleh karena si jahat. Bapak Ibu bisa baca sendiri kemudian nanti setelah ini, ya baca pelan-pelan, teliti baik-baik, bahwa itu adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tetapi Tuhan bilang begini, jangan khawatir kalau engkau mendekat kepada Tuhan. Kalau engkau suka datang kepada Tuhan, betul ada fakta, ada bahaya yang mengancam banyak orang termasuk orang percaya. Tetapi jangan khawatir, ada 7 janji perlindungan yang artinya Tuhan memberi perlindungan yang sempurna yang tidak bisa mengganggu kehidupan kita bahkan merusak kita sedemikian rupa. Pagi hari ini mari kita ambil komitmen baru untuk menjadikan gaya hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekali seminggu. Bukan hanya sekali sehari. Tetapi menjadi gaya hidup artinya terus menerus kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau yang pertama syarat untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan.
yaitu kita senang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita akan melihat ayat yang ke-14 dari Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasalnya ke-91 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara, di situ ada frasa hatinya melekat apa? Kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Tentu ada kondisi di mana hati kita tertaut kepada sesuatu. Kalau ada dari antara Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda yang berpacaran, saya yakin bahwa hatinya sedang tertaut kepada pasangannya. Sehingga kemanapun pergi, bangun tidur ingat si dia, mau tidur ingat si dia, dalam kondisi apapun ingat si dia. Kenapa? Sekalipun jaraknya jauh, tapi hatinya melekat kepada orang yang dikasihinya, dicintainya. Apa yang saya maksud? Poin yang kedua, kalau kita mau menikmati perlindungan Tuhan, kita harus punya hati yang melekat kepada Tuhan. Contoh yang saya berikan tadi itu harusnya memberikan gambaran kepada kita. Bicara hati yang melekat, bicara tentang seseorang yang menaruh seluruh perhatiannya. Menaruh segala keberadaannya, kepeduliannya, fokusnya kepada yang dikasihinya. Sampai-sampai kan ada ketika orang berpacaran punya semangat yang menggebu-gebu. Ya, aku siap melintasi 7 gunung, 5 samudra, angin topan aku lalui. Bukankah itu berbicara bahwa seluruh keberadaannya semaksimal mungkin, bahkan mati-matian, karena hatinya sudah melekat, dia pun akan melakukan segala cara. Nah, ini yang Tuhan maksud Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Buktinya apa? Kalau betul hati kita melekat kepada Tuhan, maka fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, perhatian kita, bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbuat, kita padankan. Senang gak Tuhan melihat saya? Seperti halnya orang yang jatuh cinta akan berusaha tampak baik di pandangan pasangannya. Matius 6 ayat yang ke-21. Matius 6 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama sekalipun Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari kita baca bersama-sama 3 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini sebenarnya sedang menegaskan kepada kita. Kalau hati kita melekat, berarti sesuatu yang membuat hati kita melekat adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu berharga, maka seharusnya hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya ialah, apakah kita bisa buktikan kalau hati kita melekat? Gampang Bapak Ibu sekalian. Kita sudah jelaskan bahwa kalau hati kita melekat, fokus hidup kita kepadanya. Tujuan hidup kita kepadanya. Perhatian kita kepadanya. Apa yang dia senangi, yang Tuhan sukai, itu yang coba kita perbuat. Betulkah kita sudah melakukannya? Berusaha menyenangkan hati Tuhan setiap hari? Dengan cara apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kenapa di dalam doa Bapa kami,
Mari kita melihat dalam Matius 6 ayat yang ke-13a. Matius 6 ayat yang ke-13a berkata begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada dua hal dalam ayat itu, ya, pencobaan dan yang jahat. Hal itu sangat penting bagi Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita. Dua hal ini harus menjadi pokok perhatian kita. Sehingga ini menjadi pola doa yang harus kita doakan dan kita gumulkan setiap hari. Kenapa? Kenapa sampai dua hal ini begitu pentingnya, begitu hebatnya, sehingga bisa masuk dalam rumusan doa Bapa kami. Hal ini sangat wajar dimengerti, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya hawa nafsu. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu saya kaget dengan istri, kami betul-betul terkesima karena seorang pendeta senior di Surabaya diberitakan dan statusnya sudah beralih menjadi tersangka. Selama 17 tahun beliau mencabuli anak perempuan gerejanya. Sejak anak ini berumur 9 tahun. Ini menjadi peringatan bagi saya bahwa orang yang dicap rohani, tubuhnya, mulutnya, hidupnya boleh berada di tempat kudus. Tetapi bagaimana hatinya? Sudahkah melekat kepada Tuhan? Ataukah hatinya justru sedang mendukakan hati Tuhan? Bapak saudara sekalian, mari kita introspeksi kehidupan kita, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Betulkah hati kita melekat kepadanya ketika kita menjadi WL? Apakah betul hati kita tertuju kepada Tuhan? Ataukah kita sedang action supaya orang lihat saya hebat memimpin? Ataukah engkau mungkin jadi singer? Lalu kemudian para pemain musik. Maka kita harus melihat bahwa apakah betul hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita akan bandingkan dengan Amsal 27 ayat 12 sebagai ayat terakhir pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara, antara iman dengan hawa nafsu agak sulit dibedakan. Banyak orang mengatakan saya beriman, padahal mereka hanya punya hawa nafsu. Padahal mereka melakukannya tanpa meminta hikmat daripada Tuhan. Saya mengatakan hal ini untuk membuat kita semakin waspada. Bahwa kondisi khusus gawat darurat di Indonesia seharusnya kita dukung penuh pemerintah untuk kita bisa putuskan rantai penyebaran virus corona. Tapi mari kita lihat di negara-negara yang sudah terjadi. Apa yang mereka telah lakukan? Contoh Korea Selatan. Ada 2 gereja yang tercatat, diekspos di surat kabar. Bahkan secara online kita bisa temukan. Ya, bahwa satu gereja terbesar. Pokoknya beriman. Tuhan akan lindungi. Apa yang terjadi? Dari total penderita saat itu 4.200. Separuhnya adalah jemaat gereja itu yang menjadi penderita penyakit corona. Satu gereja lain menganggap bahwa cara mereka lebih pintar ketimbang ahli, ketimbang peringatan pemerintah. Mereka tetap melakukan ibadah. Akhirnya apa? Tidak perlu banyak orang. Setelah ditelusuri, 1 orang jemaat
sempat beberapa kali pergi ke gereja yang ribuan jemaatnya sudah terinfeksi virus corona. Dia datang beribadah ke gereja ini. Singkat cerita, ratusan orang jemaat terinfeksi virus corona. Lalu barusan di Italia, orang-orang tidak mau tahu. Pemerintah sudah menyampaikan seharusnya apa yang harus dikerjakan. Tetapi mereka keras kepala, mereka melakukan apa yang mereka inginkan, mereka pikir mereka lebih pintar. Akhirnya yang pada awalnya masih banyak zona hijau, artinya belum terinfeksi. Gara-gara mereka tidak bisa dilarang untuk lockdown, untuk menetap di rumah, untuk memutus rantai tersebut. Mereka pergi kemana-mana, sehingga akhirnya saat ini semua Italia sudah menjadi zona merah. Bahkan pemerintahnya harus bertindak keras. Ada orang keluar, tangkap dan dicap, dikenakan hukuman sebagai pelanggar yang bertujuan secara sadar membahayakan nyawa orang lain. Pemerintah harus demikian ketatnya. Mari kita berdoa supaya Indonesia tidak mengalami hal seperti itu. Gereja ini punya misi untuk menjadi berkat, terutama tempat di mana kita berada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat, maka keberadaan kita harus diterima terlebih dahulu oleh penduduk, oleh warga. Tahukah gereja yang saya sebutkan di Korea Selatan? Akhirnya status gereja sesat betul-betul dicap kepada mereka. Dengan apa yang mereka lakukan tidak tunduk kepada pemerintah. Bisakah kita bayangkan bahwa ketika kita tidak tunduk kepada pemerintah, kita melakukan gereja secara offline, secara real time, tatap muka dan sebagainya. Kira-kira apakah menjadi berkat bagi warga, bagi orang yang melihat kita? Jangankan firman Tuhan, jangankan tentang Yesus, diri kita tidak diterima oleh mereka. Bahkan yang lebih ironis, kita menjadi bahan cemoohan. Yang seharusnya menjadi misi agung, tetapi akhirnya menjadi mission impossible. Tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan tempatkan kita di Indonesia, dengan kita melakukan salah satunya taat kepada anjuran pemerintah, percayalah kalau kita bersepakat di dalam doa, kalau kita minta Tuhan sungguh-sungguh untuk menolong bangsa ini, doa orang benar besar kuasanya. Biar dengan dua hal ini boleh menjadi peringatan bagi kita. Pertama, mari kita belajar mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa masalah itu pasti ada. Bencana itu pasti terjadi. Terlebih hari-hari ini kita diperhadapkan tentang penyakit virus corona. Yang juga Alkitab berkata bahwa ada penyakit yang berjalan dalam gelap. Tiba-tiba saja sekian banyak orang terinfeksi. Sekian banyak orang menderita sakit penyakit. Dan tidak lama kemudian seperti firman Allah berkata, tiba-tiba 1.000 orang rebah di kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Itu terjadi dalam dunia ini. Tetapi jaminan Allah, Dia melindungi kita secara sempurna. Sebab Allah kita sempurna. Oleh karena itu, biar kita juga belajar untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian itu. Tuhan, Kau sempurna, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna,
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita punya Tuhan yang sempurna. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Mari semua kita fokus untuk bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Pastikan kita bertemu dengan Tuhan. Pastikan hadiratnya kita rasakan. Pastikan kuasanya nyata dalam hidup kita. Tuhan bersama dengan kita. Dia berada di dalam kita. Jadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata dalam hidupku. Aku percaya Kau perlindunganku, sebab Kau Tuhan yang sempurna. Hidupku biar menggenapi firman-Mu. Jadilah padaku Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadilah pada kami
Mari serukan nama Yesus pagi hari ini. Percayalah bahwa setiap masalah kita bukan apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia menyediakan setiap jawaban atas pergumulan kita. Percayalah pagi hari ini bahwa di dalam Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Percaya pada Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Mari biarkan hatimu melekat kepada Tuhan. Dengarkan isi hati Tuhan yang rindu engkau selalu dekat dengannya. Mari belajar menyembah Tuhan mulai pagi hari ini. Sebab Tuhan merindukan engkau. Dan biar kita buktikan dengan penyembahan kita. Biar kita buktikan dengan pengucapan syukur kita. Pagi hari ini mari cari Tuhan. Serukan namanya. Serukan namanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami sadar bahwa hari-hari ini dunia digentarkan dengan penyakit yang mewabah. Seperti firman Allah katakan, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Dan saat-saat ini sedang digenapi firman-Mu ya Tuhan. Tiba-tiba saja banyak orang terjangkiti. Tiba-tiba saja banyak orang merebah. Dan mereka tidak berdaya. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau yang telah memanggil kami. Engkau yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Janji-Mu berlaku. Perlindungan-Mu nyata sempurna di dalam kami. Itu sebabnya pagi hari ini Engkau sedang berkata kepada kami, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pelindung, penolong yang sejati. Dan pagi hari ini ya Tuhan, biar Engkau memulihkan kepercayaan kami. Biar Engkau menambah-nambahkan iman kami. Biar Engkau menambah-nambahkan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Dan biar Engkau kembali memberikan damai sejahtera sukacita. Karena kami merasa bahwa ada di antara kami anak-anak-Mu yang sudah mulai kehilangan damai-Mu. Yang mulai kehilangan sukacita-Mu ya Tuhan. Dan itu sangat membuat kami lelah. Itu membuat kami terpukul sedemikian rupa. Itu yang membuat kami menjadi orang yang kalah setiap kali kami menghadapi berbagai masalah. Tetapi pagi hari ini kami telah terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Jadilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya. Sungguh kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kita mau belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat terus di hadirat Tuhan. Haleluya. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Untuk hambanya saya persilakan. Banyak anak. Aku ada, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kami telah bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kami. Dan biar kasih-Mu sempurna adanya dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Pagi hari ini kami bersyafaat untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan kesehatan. Kami menyerahkan Bapak Susban. Kami juga bergumul bersama-sama dengan Ibu Wati. Dan kemudian Ibu Margono. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi pagi hari ini kami tetap percaya bagian kami di dalam Tuhan sama. Kuasa bilur-Mu berkuasa dan tersedia bagi kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Itu sebabnya dimanapun kami berada hari ini, kami bersepakat bersama-sama untuk menyatakan kuasa itu, yaitu kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Supaya setiap saudara kami dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini juga kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami turut berduka cita buat kejadian luar biasa yang terjadi di bangsa ini. Kami tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Tentu ada karya yang luar biasa yang sedang Engkau kerjakan di bangsa ini. Tetapi sebagai gereja-Mu, sebagai umat kudus-Mu, kami mau bangun tembok di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau mengampuni bangsa ini. Supaya Engkau mengampuni pelanggaran pemimpin-pemimpin kami. Supaya Engkau mengampuni setiap orang berdosa yang mengeraskan hati mereka. Bahkan menganiaya orang-orang benar di negeri ini. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biar Roh-Mu yang kudus kiranya akan menganugerahkan pertobatan dalam hati mereka. Kirimkan para penginjil, kirimkan orang-orang yang membawa kebenaran. Kirimkan umat-Mu Tuhan untuk menyingkapkan mata mereka dari selubung yang telah bertahun-tahun lamanya membutakan mereka. Dan jamah hati mereka supaya mereka siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan, situasi luar biasa yang terjadi saat ini, kami tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkannya. Kami berdoa, kami bersyafaat untuk orang-orang yang menderita sakit penyakit corona. Dalam kondisi, dalam level apapun yang sekarang mereka sedang berada. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk menyembuhkan mereka. Bersama-sama kami bersepakat untuk meminta anugerah-Mu berlaku atas hidup mereka. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Mereka dilawat dan disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dan Tuhan, berikan hikmat, akal budi, otoritas kepada pemimpin-pemimpin kami.
Berikan kemampuan ilahi untuk mereka terus dengan setia, dengan sabar, dengan takut akan Tuhan. Dengan percaya bahwa ketika mereka bertindak benar, hidup takut dan gentar di hadapan-Mu, Tuhan juga melindungi dan memberkati hidup mereka. Dan Tuhan, kelompok-kelompok manapun yang berusaha untuk mengganggu kesejahteraan negeri ini, mohon Tuhan bongkarkan, singkapkan rencana gelap mereka di tempat yang terang. Permalukan mereka ya Tuhan. Tetapi sayangkan nyawa mereka. Supaya mereka punya kesempatan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan proses renovasi gedung gereja ini ya Tuhan. Kami mohon biar Engkau saja yang bekerja untuk menggerakkan kami bersama-sama dalam kesehatian. Terus tempatkan sukacitamu di tengah-tengah kami. Sehingga tidak ada lagi yang mengeluh. Tidak ada yang bersungut-sungut. Tidak ada yang hitung-menghitung. Karena semuanya telah lunas dibayar oleh Tuhan. Segala sesuatu yang masih kami perlukan. Bahkan sampai pengembangan gereja nantinya. Kami ingatkan diri kami. Ini adalah pekerjaan kudus Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Itu sebabnya dari apa yang dapat kami kerjakan, kami lakukan dengan setia di hadapan-Mu. Dan dari apa yang tidak dapat kami kerjakan, kami serahkan kepada kehendak-Mu. Dan kuasa-Mu untuk menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Di atas segala sesuatu, jadilah kehendak-Mu untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa dalam kondisi luar biasa di Indonesia ini, tentunya masalah ekonomi menjadi masalah yang serius. Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah pelindung kami. Yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Sekalipun pekerjaan mereka sedang melorot. Upah mereka sedang menurun. Tetapi yang membuat kami hidup, yang membuat kami diberkati adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebelum kami melanjutkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami arahkan hati kami kepadamu. Dan dengan iman, bersama-sama kami mengangkat tangan kami. Dimanapun kami berada, kami menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Shalom.